Bagian besar kan teman-teman itu ketika kecelakaan ya Ustadz ya. Ketika kecelakaan itu sulit mendapatkan ambulan ya untuk daerah masing-masing. Karena untuk selama ini ketika mereka meminjam ambulan itu harus membayar 5 juta ya kayak kemarin, akhirnya tidak jadi pakai ambulan, cari kemana-mana itu sulit gitu ya. Akhirnya mereka patungan kan. Baik Bu Heni, kalau untuk ambulan ini untuk rekan-rekan Bu Heni yang tinggal di Bekasi ya, ini nanti bisa bekerjasama dengan kita ya, karena kita juga selama ini bisa memberikan pelayanan ambulan secara gratis ya, selama masih dalam ruang lingkup Kota Bekasi. Nanti bisa di share nomor kontaknya saya sampaikan Bu Heni, dan Bu Heni bisa sampaikan kepada rekan-rekan yang ada tinggal di Kota Bekasi. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita, dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi, terangi jiwa, terangi jiwa, terangi jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bang Heri. Para sahabat Bang Haka sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pagi hari ini alhamdulillah masih dalam suasana hari kemerdekaan, masih dalam suasana tahun baru Hijriah Muharram 1443 Hijriah ini. Alhamdulillah di studio Bang Haka sudah ada seorang tamu yang istimewa. Dan Bang Haka memang kalau mengundang selalu yang istimewa-istimewa. Untuk kali ini memaknai makna kemerdekaan dan juga memaknai tahun baru Hijriah 1443, tamu yang kita undang tentu akan banyak nanti memberikan inspirasi kepada seluruh pendengar, khususnya para sahabat Bang Haka. Siapa dia tamu kita? Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Heni ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah datang di studio Bang Haka ini. Alhamdulillah saya sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bang Heri. Alhamdulillah. Yang sungguh sangat spesial buat saya. Baik Bu Heni, insya Allah kita di podcast Bang Haka ini ya, kita akan dialog, kita akan sharing kegiatan-kegiatan yang Bu Heni jalankan selama ini. Tentu nanti akan banyak memberikan inspirasi dan pelajaran buat pendengar sekalian. Bu Heni, ini agak menarik nih buat saya. Kenapa Bu Heni ini tertarik melakoni satu kegiatan ya, yang umumnya orang melihat ini adalah pekerjaan laki-laki begitu ya, yaitu sebagai ojek online ya. Gimana ceritanya nih Bu Heni nih, bisa disampaikan kepada kita? Ya, awal ya saya menjadi ojek online itu sebenarnya memang karena satu sisi membantu suami saya untuk memenuhi kebutuhan ya. Tapi bagaimana caranya saya sebagai fitrahnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri ya, saya tidak mengambil customer yang laki-laki Ustadz. Jadi saya khusus untuk perempuan saja. Nah pada saat itu saya ojek online-nya itu saya tidak pakai aplikasi ya. Di awal-awal itu saya tidak pakai aplikasi. Saya hanya menyebarkan nomor WhatsApp saya. Siapa yang mau ojek itu khusus perempuan bisa ke saya. Tuh. Jadi waktu itu saya tuh sebenarnya mengajar Ustadz. Saya ngajar buka TK ya di rumah. Dari tahun 97 saya sudah ngajar di TK. Itu dari saya masih gadis ya sampai sekarang itu saya sudah punya anak 5. Masya Allah. Dengan cara seperti itu, alhamdulillah suami saya juga tukang ojek, sayanya juga ngojek sebagai ojeknya itu sesuai jalurnya, insya Allah. Dulu sebelum mengikuti profesi ini tadi mengajar ya? Iya. Mengajar di taman kanak-kanak gitu ya? Iya. Kemudian karena ada satu niat yang tulus ingin membantu suami, kemudian melakukan profesi yang sama dengan suami ya? Kira-kira begitu ya? Iya. Nah ini apakah
motivasinya sekedar itu atau ada yang lain? Barangkali memang Bu Heni ini sejak kecil suka apa ya? Suka naik motor gitu ya atau apa nih? Karena kan kalau mengajar juga insya Allah itu juga ada masukan yang juga bisa membantu suami atau faktor apa lain yang kira-kira bisa memilih ini menjadi pilihan untuk pekerjaan Bu Heni ini? Jadi saya itu senang memang naik motor trail ya Ustadz ya. Oh senang naik motor trail. Kalau saya sahabat Bahaka. Gimana nih ojol banyak di jalanan gitu ya Ustadz ya. Bagaimana saya bisa berteman dengan mereka, terus teman-teman saya bisa menerima saya gitu ya, dan kita bisa buat satu komunitas gitu ya, dibuat suatu komunitas dan di dalam komunitasnya itu bisa berfungsi untuk teman-teman saya juga gitu ya, untuk jadi di situ tuh saya bisa memberdayakan teman-teman saya, bisa ojol itu nantinya kalau saya ke depannya ya Ustadz ya, ojol itu nantinya itu bukan satu-satunya tempat mereka mencari rezeki, jadi hanya sampingan nanti ke depannya. Sampingan ya. Bu Heni, sebelum lebih lanjut ya, tadi Bu Heni mulai tahun berapa menggeluti profesi ini? Tahun 2016. 2016 ya? Pertama kali Bu Heni menyampaikan keinginan ini kepada suami, apa kira-kira tuh jawaban suami itu? Silahkan aja. Silakan aja ya. Kalau suami saya dipersilahkan aja gitu. Silakan aja. Ya. Kalau suami saya selalu mendukung ya Ustadz ya. Iya ya. Jadi selama itu baik, ya sudah minta surat izinnya ya, dikasih surat izinnya, ya saya laksanakan. Laksanakan ya. Tapi saya pun punya perjanjian-perjanjian yang memang harus saya taati gitu ya Ustadz ya. Karena kan sebagai seorang wanita ya ridhonya ada pada suami gitu ya Ustadz ya. Jadi saya tetap pada jalurnya. Gitu. Jalurnya. Terus misalnya jam berapa Bu Heni mulai keluar rumah, kemudian suami jam berapa? Ada pembagian waktu atau seperti apa? Karena kan tadi disampaikan ya sudah punya anak dan keluarga di rumah juga ya, yang juga perlu perhatian. Gimana cara membagi waktu untuk mereka? Jadi di pagi hari itu Ustadz jam 3 itu urusan saya sudah dimulai gitu ya. Jam 3 sebelum subuh ya? Ya sebelum subuh. Nah itu sudah rapi ya untuk makanan anak-anak, urusan pelajaran sekolah segala macam itu udah rapi. Nanti setelah subuh itu saya sudah tidak ngurusin dapur ya istilahnya Ustadz, karena makanan sudah rapi semua sudah tersedia. Nah anak-anak saya antar itu berdua ya karena anaknya banyak, jadi saya harus nganter, ayahnya nganter, saya nganter. Setelah itu baru kita terima orderan. Nah di jam 8 pagi itu saya sebenarnya ngajar ya, TK-nya itu di 2016 itu Ustadz masih belum pandemi ya waktu itu ya. Jadi saya masih menerima murid tuh jam 8 pagi sampai jam 10 siang. Nah itu anak-anak TK yang kurang mampu. Jadi mereka bayarnya pakai uang 2000-an Ustadz. Uang 2000-an. Nah, alhamdulillah mereka dapat ijazah ya, sama seperti TK-TK lain di wisuda, hanya tidak pakai seragam saja. Nah, setelah jam 10, jam 11 saya baru ngebit. Itu ya, suami saya sudah berangkat dari jam 8 setelah nganter anak-anak sekolah. Oke, Bu Heni. Jadi sebelum berangkat memang jam 3 itu sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan anak-anak ya? Iya. Sampai kemudian mengantarkannya ke sekolah gitu ya? Baru kemudian setelah itu mulai menerima pelanggan konsumen ya. Tadi menarik, jadi ada waktu sebelum full di ojek online ini mengajar TK dulu. Iya. Ini di daerah mana nih Bu Heni ini tinggal dan TK-nya ini di mana nih ya? Di Bojonggede, tepatnya itu di Kampung Balong. Bojonggede, Kampung Balong. Masuk wilayah Depok, Bogor? Bogor. Kabupaten Bogor ya? Iya. Wah luar biasa pendengar Bang Heri ini, luar biasa ini inspirasi buat ibu-ibu dan juga nih bapak-bapak nih, jangan sampai males ini ya. Ibu aja luar biasa seperti ini. Terus Bu Heni ya, mulai jam 8 kemudian sampai jam berapa tuh biasanya yang Bu Heni butuhkan waktu untuk menggeluti profesi ini setiap harinya? Jam 8 itu sampai jam 10 itu saya mengajar ya Ustadz ya. Oh masih ngajar ya? Masih jam 8 sampai jam 10 ya? Jam 11 itu saya mulai mengantarkan orderan
yang tadi malam sejak tadi malam tuh saya udah buka sebenarnya Ustadz. Jadi dari jam 7 sampai ke jam 10 malam itu jam 22 ya. Jam 19 sampai jam 22 saya buka orderan Ustadz. Oke. Buka orderan, siapa yang besok mau diantar saya pukul 11 sampai pukul 4 sore. 11 sampai pukul 4 sore. 4 sore. Oke. Kenapa kan sampai 4 sore? Karena 4 sore itu saya harus menjemput anak-anak saya. Oke, Jadi oke. ojek anak-anak saya gitu Iya, ya. iya, Sampai jam 6 sore itu saya menjemput anak-anak saya. Oke. Bu Heni, waktu rentang antara jam 11 sampai jam 4 itu biasanya berapa konsumen yang rutin yang ada itu setiap harinya? Kalau berbicara sebelum pandemi ya Ustadz Iya, ya. sebelum pandemi ya, dengan Sebelum pandemi, pandemi ya. 10 bisa 15 gitu. Dari jam 11 sampai jam 4 tadi? Heeh. 10 sampai 15? Iya. Sebelum pandemi nih ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, sekarang gimana setelah pandemi ini? Sekarang, Masya Allah ya Ustadz. Iya, iya. Jadi Berkurang atau bertambah? Enggak, jadi saya punya profesi lain sekarang. Setelah pandemi itu saya mengantar orang-orang teman-teman saya yang sedang terkena COVID ya. Jadi saya menyediakan makanan saja ya Ustadz. Siapa yang mau pesan makanan ke saya, terus saya antar ke rumahnya dengan berbagai menu ya gitu. Mereka menunya pengen apa ya saya sediakan. Oh baik, ini nanti yang terakhir ya. Kita fokus kegiatan yang Bu Heni saat mengantar orang dulu ya. Iya. Berarti ada perubahan yang diantar ya saat pandemi dan saat sebelum pandemi ya. Iya. Baik, itu nanti saya minta di sesi yang terakhir ya Bu Heni ya. Bu Heni, Ya. menarik tadi di awal yang melatar belakangi Bu Heni kenapa senang menjalani profesi ini karena memang sejak kecil suka naik trail gitu ya. Nah ini kenapa suka naik trail ya? Biasanya kan kalau perempuan itu jiwanya apa sesuatu mainan-mainan yang nggak begitu keras gitu. Kalau trail kan kesan laki-laki banget gitu Bu Heni ya. Nah ini kenapa yang melatar belakang ini apa kira-kira ya? Jadi saya sering ngelihat relawan tuh. Relawan ya. Sering ngelihat relawan itu main di tempat-tempat becek kan. Iya. Nah itu kan tidak bisa pakai motor yang biasa kan. Harus pakai motor yang memang seperti itu, motor trail itu. Nah saya juga seringnya touring gitu ya. Touring ya walaupun touringnya waktu itu kemana ya? Pernah ke Sumedang, kemana touring gitu sama teman-teman saya gitu ya. Itu sama Sri Kandi, sama komunitas-komunitas lain lah saya touring gitu. Di situ kita kan karena kalau pakai motor yang kecil terus ramping gitu enak kalau touring itu karena di belok-belokan itu enak gitu. Jadi saya lebih suka pakai motor seperti itu gitu. Terus Bu, untuk di masyarakat sendiri ya, khususnya teman-teman ojek online yang laki-laki nih ya, ketika melihat Ibu, apa kira-kira yang mereka ungkapkan gitu Bu ya? Kira-kira apa pengalaman-pengalaman Ibu nih? Sesama. Jadi saya main peran nih Ustadz, main peran ceritanya. Main peran itu apa tuh? Main peran ketika mungkin kalau di tempat-tempat teman-teman ojol itu, sebenarnya teman-teman sudah mengenal saya itu sebagai guru gitu ya. Oh sebelum ini ya, profesi sebelum ini ya? Ya, terus kalau di tempat teman-teman saya biasa bergaul gitu ya, kayak yasinan gitu ya, sama teman-teman ojol yang laki-laki juga ya, itu setiap malam Jumat gitu ya, saya yasinan. Terus dari situ teman-teman saya menganggap bahwa saya itu memang hanya ingin istilahnya di ojol itu memang benar-benar mencari nafkah ya Ustadz ya. Terus setelah itu kembali lagi kepada profesinya gitu sebagai guru gitu. Jadi hanya apa? Hanya sambilan gitu ya? Ya sambilan. Baik Bu Heni, di samping tadi ya Ibu dari pagi ngurus keluarga, kemudian mengajar sampai jam 10, kemudian baru menggeluti profesi ini. Di luar kegiatan ini ada nggak Bu kegiatan-kegiatan lain? Mungkin sesama profesi ojek online perempuan, kira-kira ada nggak kegiatan lain Bu? Saya setiap hari Jumat itu ada majlis taklim. Majlis taklim ya? Jadi gimana nih kita kan sudah 1 pekan nih ngojek, kita duduk yuk istirahat gitu, istirahat. Kita sambil membaca Al-Quran gitu ya, refreshing lah gitu. Kita
juga perlu diisi nih. Nah dari situ jadi melebarkan sayap ya Ustadz. Di situ ada ketahanan keluarga gitu ya, Wah, luar ada biasa pemberdayaan ekonomi dan sosial, ada advokasi gitu. Dan saat ini juga ada anak-anak ojol yang sedang mondok di sebelah rumah saya gitu ya. Itu menghafal Al-Quran gitu, Masya Allah. sekolah SMP dan SMA gitu. Jadi khusus untuk anak-anak ojol yang putus sekolah. Bu Heni, tadi yang hari Jumat itu sesama seprofesi berarti ya, ibu-ibu semua? Iya, ojol semua. Berapa banyak itu? Jadi dari Majlis Talim itu berbagai komunitas ya Ustadz ya. Iya. Jadi ada komunitas Sri Kandis, komunitas GBR. Sri Kandi itu apa itu? Ini ojol juga. Ojol juga, namanya Sri Kandi. Cuma khusus perempuan ojol Sri Kandi, Lady Grab, Gojek gitu ya. Oh, jadi masing-masing ini ada ada ketuanya. Ketua-ketuanya ya? Iya. Kalau tadi Bu Heni apa namanya perkumpulannya? Eh, Ojolnya? Sri Kandi juga masuk situ? iya masuk juga. Sri Saya Kandi masuk juga? di mana-mana Ustadz. Oh, masuk di mana-mana. Iya, Jadi iya. masuk ke Sri Kandi masuk, ke Speed masuk gitu ya. Jadi dari masing-masing ketua itu kita akhirnya sama-sama bareng-bareng bersama komunitas-komunitas lain gitu ya untuk belajar di situ. Bu Heni, setahu Bu Heni berapa sih banyak perempuan yang menggeluti profesi ini sekarang ini yang mungkin Bu Heni punya hubungan yang baik dengan mereka, berapa banyak kira-kira? Kalau untuk kabupaten saja itu udah 1.300 Ustaz. Kabupaten Bogor? Iya. Oh, Bu Heni ada jaringan juga di Kota Bekasi? Kota Bekasi insya Allah hari ini ada santunan anak yatim Ustaz. Santunan yatim? Itu ojol. Ojol juga? Oh iya, iya. Jadi Ojol, kabupaten terus- kira-kira kalau Bekasi berapa banyak Bu Heni? Bekasi itu, jadi dari Bekasi juga banyak komunitas-komunitas nih Ustadz. Oh iya, iya. Jadi di Bekasi itu ada satu komunitas, terus mengajak komunitas lain dan bergabung semuanya. Dan setiap Jumat berkah itu mereka mengadakan kegiatan. Jadi sekarang sudah satu komunitas sama saya. Oh, luar biasa ya. Jadi sahabat Bang Heri, ini saya kira luar biasa ya. Bagaimana di tengah kesibukan, tapi Bu Heni dan teman-teman tetap menyempatkan diri pada hari Jumat yang berkah dengan berbagai kegiatan yang luar biasa tadi. Terkait dengan RKI ya, untuk ketahanan keluarga, kemudian bagaimana belajar tentang advokasi, belajar bagaimana tentang sharing mendidik anak, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini menjadi pelajaran yang paling penting buat kita dari tamu kita Bu Heni. Bu Heni, dari komunitas-komunitas tadi ini bisa nggak kita misalnya bersilaturahim ke mereka begitu? Bisa insya Allah. Bisa ya? Maksudnya yang khusus di Bekasi saja, karena kan saya tinggal di Bekasi begitu. Iya. Mungkin saja ya? Nanti bisa Bisa dijadwalkan. difasilitasi ya? Iya, difasilitasi. Kalau di Bekasi itu dijadwalkan. kira-kira berapa banyak Bu Heni? Dengan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sama atau lebih sedikit kemungkinan? Insya Allah lebih banyak di Bekasi. Kota Bekasi banyak? Banyak. Yang perempuan menggeluti profesi ini? Iya, luar biasa. Dan Sobat itu Bang ada Heri. ketua-ketuanya juga. Ketua-ketuanya Nanti juga bisa bertemu dengan Ketua Lady Bekasi, itu Ibu Ayu ya. Dan kebetulan hari ini juga ada santunan anak yatim bersama Ibu Ayu. Santunan anak yatim bersama Bu Ayu ya. Iya. Dan itu untuk pencarian dananya itu dari sesama anggota atau gimana? Ngecrek. Ngecek-ngecek ya? Wah, luar biasa. Mulia sekali ya sahabat Bang Heri. Ini juga pelajaran berikutnya nih. Bagaimana tetap berusaha untuk memberikan infak yang terbaik ya. Walaupun mereka berusaha dengan gigih dalam usaha sebagai ojek online ini. Ya Bu Heni, kemudian yang berikutnya ya. Yang juga menarik ini tadi disampaikan misalnya profesi ini kan profesi yang kita lihat umumnya dilakoni oleh laki-laki ya. Ini kalau selama ini berarti sudah berapa lama Bu Heni ya? Dari mulai terjun sampai hari ini? 2016 sampai sekarang 2021. Berarti sekitar 5 tahun ya? Iya. Adakah dalam benak Bu Heni sampai kapan profesi ini atau memang terus digeluti saja berjalan secara alami? Ya, berjalan saja. Secara alami ya? Secara alami. Selama masa pandemi ini kan tadi sudah sampaikan sedikit ya, bahwa hari ini Bu Heni lebih banyak mengantarkan makanan ya, Ya. khususnya buat warga atau masyarakat yang terpapar
COVID ini. Ini bisa dijelaskan Bu Heni, perbandingan antara sebelum pandemi dengan pandemi gimana kira-kira pendapatannya nih? Kalau sebelum pandemi ya satu minggu itu suami saya juga pernah mendapat 1 bulan itu 4 juta. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Nah setelah pandemi itu 1 minggu hanya dapat 200.000. Setelah pandemi 200.000. Setelah pandemi. Dan saya pun sebelum pandemi itu satu hari itu bisa dapat kadang 200, 300 gitu ya. Tapi setelah pandemi saya 20.000, 30.000, ya Satu paling hari banyak ya? 50.000 gitu. Nah akhirnya dengan kondisi seperti itu dan anak saya butuh biaya banyak gitu ya. Terus suami saya juga keliling Jabodetabek juga istilahnya dapat uang pulang, habisin bensin aja Ustadz, jadinya habisin bensin. Nah itu akhirnya kita di rumah itu dagang gitu ya. Dagang karena kebetulan saya itu suka menerima catering kan ya. Jadi siapa yang mau pesan makanan ke saya buatin, terus menunya sesuai yang ibu-ibu inginkan gitu. Dan ini digeluti sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi sebagai ojek online tetap berjalan? Tetap berjalan. Oh jadi menyiapkan pesanan makanan juga mengantarkan kira-kira gitu Iya, ya? Wah luar biasa ya. Dan itu juga kalau mengantarkan makanan itu cukup di jam 6 pagi aja Ustaz. Jam 6 pagi saja. Karena kan untuk sarapan pagi. Sarapan pagi. Sarapan pagi. Untuk siang dan saya- sore. Oh jadi untuk Datang. pagi saja. Uh-uh. Untuk pagi saja ya. Misalnya besok ada menu nasi uduk, misalnya Ustaz, atau nasi ulam, atau nasi berbagai macam nasi ya, terus atau mau pesan besok lauknya ada pepes tahu, ada apa gitu ya. Nanti teman-teman saya tinggal, Bu Heni saya mau ya 3, nanti tinggal saya suami saya yang nganterin saya ya? yang buat. Gitu. Luar biasa. Jadi apapun dilakoni Bu Heni ya, Ya, selama yang ini penting sesuatu kita yang itu halal, sesuatu tidak- yang baik ya. Tidak mengeluh dan tidak meminta kepada siapapun. Ya insya Allah kalau untuk kebutuhan rizki makanan gitu ya pasti Allah sudah siapkan. Ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik atau suka duka ya selama menjalani profesi sebagai ojek online ini, apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada pendengar Bang Haka, baik sukanya maupun dukanya, atau seperti apa silakan? Jadi di ojol itu yang menarik itu ya Ustadz ketika kita punya mengantarkan 20 sudah tupo ya istilahnya Ustadz, kita itu mendapatkan Apa tupo poin. itu, Pak? Tupo itu poin Ustadz. Oh, poin. Jadi, setiap 5 misalnya 5 yang kita antar, 5 yang kita ambil, Ambil? orderannya. Ya. Terus kita dapat 10.000 misalnya, tambahan 10.000 poinnya. dari perusahaan. Iya. Oke. Terus setelah yang tupo kedua misalnya nambah 10 orang gitu ya Ustadz, 10 customer. Nanti kita tambah 20.000. Jadi 10.000 tambah 20.000 gitu. Kalau kita tapi di situ juga dukanya itu kalau kita tidak sampai mengantar 10 customer dan waktunya juga mepet ya Ustadz ya. Istilahnya dari jam pagi itu belum macetnya, kena macetnya ya. Terus belum lagi nanti kalau serlokan yang dikasih itu tidak sesuai dengan mapnya gitu ya. Itu merupakan suatu pemesan ojeknya gitu ya yang tidak bisa memposisikan mapnya itu dengan benar gitu ya istilahnya. Nah jadi kalau di situ tuh kadang-kadang juga ada customer yang pesen makanan gitu ya Ustadz ya, pesen makanan tapi nggak jadi. Kadang-kadang itu kita harus menggantikan ya istilahnya pakai uang kita dulu kalau beli makanan kan. Oh iya iya. Nah terus misal contoh nih Ustadz pesan makanan kepiting sama saya 350.000. Jadi saya harus membeli dulu ya, membeli pakai uang saku saya sendiri 350.000. Ketika diantar itu ordernya order fiktif. Nyata nggak jadi dia mesennya, akhirnya Itu sering kejadian seperti itu, Bu Heni? Sering ya? Akhirnya berarti kepitingnya kita bawa pulang makan sendiri? pulang saya kadang-kadang kasih, kalau saya juga tidak suka ya kadang-kadang saya kasih ke siapa gitu ya. Iya. Berarti itu memang nggak niat beli sungguhnya gimana? Iya, Atau kadang-kadang memang suka ngerjain Ustaz. ngerjain ya? Itu nggak bisa dideteksi gitu mana yang
ini pesennya orang serius yang benar itu bisa nggak di Itu tracking gimana gitu ya? Jadi ketika dihubungi handphonenya mati. Terus setelah sampai di lokasi itu ternyata bukan lokasi dia gitu. Iya, iya. Jadi ada orang iseng mungkin ya berada di situ, terus dia pindah ke tempat lain gitu ya. Pesan orderan, alamatnya di situ. Oh, saya tidak pesan ini. Iya. Tapi kejadian itu seminggu sekali atau Sering terjadi sama teman-teman saya, Ustaz. sering terjadi sama teman-teman tidak ya, sama saya saja. saling cerita gitu ya, Iya. saling berbagi pengalaman Iya, ya. jadi ini nih tadi habis ngantar order fiktif gitu ya. Akhirnya keluar nih dapat cuma 30.000 ya keluhan teman-teman saya ya. Terus keluarinnya Mengeluarkan lebih 90.000. besar lagi gitu ya. Gitu. Ya Allah. Jadi hari memang- itu mereka tidak dapat, istilahnya tidak dapat uang tambahan gitu ya. Udah gitu mereka juga rugi. Iya. Jadi bagian dari apa? Bukan suka tapi duka ya Dukanya. dari profesi sebagai ojek online nih. Terus Bu Heni ada nggak pesan-pesan ataupun harapan-harapan yang ingin Bu Heni sampaikan khususnya kepada pemerintah nih? Ada nggak selama ini perhatian yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan profesi yang Bu Heni jalankan hari ini bersama dengan teman-teman? Ya. Untuk kedepannya ya, saya ingin ojol itu lebih diperhatikan ya, karena kan 70% ya itu hidupnya di jalanan. Jadi 70% ya? 70%. Jadi untuk kecelakaan, terus untuk kehidupan sehari-hari mereka gitu ya, itu sangat kurang gitu ya. Terus untuk anak-anak yang putus sekolah, setiap di manapun berada gitu, saya ingin dibukakan peluang untuk sekolah gratis gitu ya, khusus untuk anak-anak ojol. Nah, untuk saat ini memang saya itu ada anak-anak santri ya, itu santri ojol yang alhamdulillah untuk saat ini sudah hafal, ada yang 8 juz dan 7 juz Masya ya. Allah. Itu baru ikut saya 1 tahun yang lalu, dan tahun ini mereka sekolah ya. Kebetulan tahun yang lalu mereka belum sekolah karena saya memang menyekolahkan mereka pakai OPPO dan GoPay. Setiap infak subuh Rp2.000 atau Rp10.000 pakai OPPO, Rp2.000 pakai OPPO, pakai GoPay gitu ya. Itu saya kembalikan untuk anak-anak biar anak-anak tidak putus sekolah. Baik, Bu Heni, tadi sempat ya bahwa Bu Heni di samping menjalani profesi ini juga bersama dengan teman-teman berkumpul, ada program advokasi ya untuk mereka atau sesama teman-teman di ojek online ini. Bisa diceritakan program advokasi ini, Bu Heni? Iya. Jadi sebagian besar kan teman-teman itu ketika kecelakaan ya Ustadz ya. Ketika kecelakaan ya. Ketika kecelakaan itu sulit mendapatkan ambulan ya untuk daerah masing-masing. Jadi saya berharap nanti di setiap daerah mempunyai ambulan ya, khusus untuk ojol ketika mereka ingin memakai ambulan tersebut sudah tersedia. Karena untuk selama ini ketika mereka meminjam ambulan itu harus membayar 5 juta ya kayak kemarin, akhirnya tidak jadi pakai ambulan, cari kemana-mana itu sulit gitu ya, akhirnya mereka patungan kan. Nah, patungan juga uang receh mereka itu kan dengan di sini di rumah butuh dan teman mereka juga butuh, jadi mereka benar-benar berjuang untuk itu. Terus advokasi yang lainnya mungkin kalau untuk saat ini COVID-19 itu sudah berkurang ya, alhamdulillah ya Ustadz, di Bekasi juga. Tapi mereka juga butuh vaksin nih Ustadz. Vaksin itu sebagai salah satu buat kelanjutan mereka ngojek gitu ya. Kalau tidak divaksin itu artinya nanti akun mereka akan disuspend gitu ya. Kalaupun nanti di Bekasi ada vaksinasi untuk masyarakat Bekasi, saya bisa minta khusus untuk ojol misalnya berapa kuotanya, seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi memang advokasi betul-betul untuk melindungi ya teman-teman sekalian. Kalau dari perusahaan tuh nggak ada ya yang memberikan tadi kebutuhan untuk ambulan dan program vaksinasi, ini nggak ada? Kalau vaksinasi insya Allah ada ya? Di setiap gor gitu ya ada disediakan. Nah, ketika kita datang itu
habis obatnya gitu ya untuk pasien itu, padahal kita sudah daftar dari pagi kan, udah ngantri itu ya. Baik Bu Heni, kalau untuk ambulan ini untuk rekan-rekan Bu Heni yang tinggal di Bekasi ya, ini nanti bisa bekerjasama dengan kita ya, karena kita juga selama ini bisa memberikan pelayanan ambulan secara gratis ya, alhamdulillah kalau gitu. selama masih dalam ruang lingkup Kota Bekasi. Nanti bisa di share nomor kontaknya saya sampaikan Bu Heni, dan Bu Heni bisa sampaikan kepada rekan-rekan yang ada tinggal di Kota Bekasi. Baik. Ya, baik sahabat Bang Heri, demikian saya kira bincang-bincang kita dengan tamu istimewa. Ada dua pelajaran yang sangat mendasar. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik adalah tentang makna kemandirian. Saya kira ini sekaligus menjadi momentum hadiah di ulang tahun negeri kita Indonesia tercinta, di ulang tahun yang ke-76. Betapa hari ini kita diminta untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri. Dan kemandirian ini sudah dicontohkan oleh Bu Heni. Di tengah kesibukan beliau mendidik anak-anaknya, mengajar, tapi beliau tetap mau membantu terkait dengan persoalan kehidupan bersama dengan suami beliau. Kemudian yang kedua, sifat yang bisa kita ambil dari pertemuan kita pagi hari ini adalah tentang bagaimana sifat yang tidak tantang menyerah dalam kondisi pandemi COVID ini. Ya, saya kira ini menjadi sifat yang luar biasa. Semangat hijrah di tahun baru Muharram 1443 ini menjadi dua sifat yang watak yang perlu kita miliki, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita bisa tetap eksis dalam rangka menjadi warga negara Indonesia yang terbaik dan juga menjadi seorang muslim yang kuat insya Allah. Saya kira ini mudah-mudahan sahabat Bang Haka dan seluruh pendengar bisa mengambil pencerahan-pencerahan pada pagi hari ini, dan insya Allah kita bertemu dalam program podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.